Jadi di sini kita harus memiliki setidaknya dua bagian atau dua tim ya, atau mungkin bisa disebut divisi. Yang pertama adalah bagian marketing ya, kemudian yang kedua bagian sales. Bedanya apa ya? Jadi di sini katakanlah kita jualan produk kemudian bikin landing page atau sales page ya, halaman penjualan website. Nah, untuk yang bikin penawarannya misalnya ada headline ya, ada detail produknya, ada demo, ada testimoni, lalu ada FAQ ya, ada harga coret dan sebagainya. Itu tugasnya bagian sales. Jadi ini sales conversion ya. Tugasnya adalah bagaimana caranya memperkenalkan produk kita itu supaya bagus gitu di mata calon pembeli dan calon pembeli melakukan pembelian. Itu bagian sales. Termasuk juga kalau memang misalnya tombol ordernya itu diarahkan ke chat WA ya. Mereka tanya-tanya terus diarahkan untuk melakukan pembelian. Nah, itu tugasnya bagian sales ya atau penjualan. Nah, bagian marketing ini maksudnya adalah yang melakukan iklan di Facebook Ads untuk mendatangkan pengunjung ke sini. Jadi sebetulnya ya kita tidak melulu harus beriklan di Facebook ya, bisa juga mungkin di SEO, di Solo Ads, di Facebook organik dan lain sebagainya. Intinya mendatangkan pengunjung ke sales page itu adalah tugasnya bagian marketing. Tugasnya adalah mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung yang potensial untuk menjadi pembeli gitu, yang tertarget. Audiensnya yang seperti apa? Misalnya umurnya adalah 25 sampai 40. Laki-laki tinggal di Jakarta misalnya. Nah, itu berpeluang menjadi pembeli. Ya, tugasnya marketing adalah mendatangkan orang-orang dengan karakter seperti itu. Lalu, perkara itu menjadi sebuah penjualan ya atau tidak, itu adalah sudah menjadi tanggung jawab bagian sales. Misalnya tombol order diarahkan ke WA ya, terjadi percakapan. Bagaimana caranya percakapan itu menjadi pembelian ya, atau mungkin di follow up ya, tidak hari itu juga transfer. Begitu juga jika kita tidak menggunakan WA, misalnya kita check out di web ya, ada form isian, form order. Nah, mereka juga kan ada banyak yang nggak langsung transfer, ditunda gitu. Jadi kita di web sudah dapat data mereka, ada email misalnya, ada nomor WA, ya kita bisa hubungi, kita follow up, dan kita bisa bandingkan gitu ya, berapa orang yang berkunjung, berapa yang mengisi data atau melakukan chat, dan berapa yang akhirnya melakukan pembelian atau membayar gitu. Kita bisa hitung itu dan melihat seberapa efektifkah gitu sistem yang sudah dijalankan ini. Kalau misalnya mungkin perbandingannya jauh banget, yang datang 10.000 orang kok yang beli cuma 10 orang misalnya, tidak sesuai ekspektasi, ya kita perbaiki. Diperbaikinya di mana ya kita harus urut ya. Misalnya kalau yang isi form itu banyak ya, artinya mungkin sales page-nya sudah bagus, sudah menarik. Tetapi kenapa tidak langsung pembayaran? Mungkin kita cek apakah rekening pembayarannya itu cuma satu gitu, mungkin apakah nggak ada alternatif lain ya, terkendala apa, kita bisa telusuri lebih detail ya. Atau mungkin bisa juga email invoice-nya itu sebetulnya masuk spam ya, nggak masuk email. Dengan seperti itu kita bisa melihat ya kendalanya sebetulnya ada di mana, masalahnya ada di mana, baru kita atasi. Nah, di sini dengan membagi dua bagian seperti ini, saya ingin berbagi sebuah mindset ya. Ketika Anda beriklan di Facebook, lalu tidak ada penjualan misalnya ya, nggak ada yang laku, jangan buru-buru menyalahkan iklannya gitu. Iklannya kok bagus gitu, kok nggak ada penjualan. Ya bisa jadi bagian salesnya ini yang payah ya. Nah, bagaimana kalau kedua bidang ini Anda sendiri yang pegang? Ya itu nggak masalah ya, ini saya bagi seperti ini bukan berarti harus dipegang oleh dua orang gitu. Saya ingin berbagi bahwa ada dua tahapan. Ya sebetulnya bisa ya, menjadi banyak tahapan, tapi sederhananya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau iklannya udah bagus, tetapi salesnya nggak ada, kita harus koreksi proses di sini. Mungkin follow up-nya ini kurang
jos gitu ya, kurang mantap, kita bisa perbaiki. Apalagi kalau memang kita baru pertama kali ya beriklan, masih di awal gitu, kita tidak bisa mengandalkan data pixel ya. Mau nggak mau kita harus membakar uang untuk mendapatkan data. Nah, itulah bagian marketing, yaitu mendatangkan sebanyak mungkin orang. Yang penting tertarget dulu ya menurut kita targeting awal. Jadi nanti dikonversi di sini, dijadikan pembeli, data pembeli inilah yang nantinya akan menolong kita di iklan berikutnya gitu ya. Karena sampelnya kita udah dapat.